Sebelumnya, selamat datang kembali di channel sederhana saya ini. Di video kali ini, saya bakal membahas sebuah smartband dari Huawei Band 7. Yang bakal saya bahas di sini yaitu mengenai fitur-fitur kesehatan yang ada di Huawei Band 7. Tentunya kita tahu ya kalau di Huawei Band 7 ini untuk fitur kesehatannya sudah sangat lengkap. Nah, kita akan coba bahas satu persatu untuk fitur kesehatan dari Huawei Band 7. Yang pertama di sini ada fitur step. Dengan fitur ini kita bisa memantau seberapa jauh atau banyak kita itu berjalan ataupun melangkah selama 24 jam. Nanti kalau sudah lewat dari 24 jam bakal reset lagi teman-teman. Untuk fitur olahraganya ini sudah sangat lengkap. Ada sekitar 96 mode olahraga di Huawei Band 7 ini yang bisa kita pilih mau pakai fitur olahraga yang mana. Ini ya. Cuma sayangnya di Huawei Band 7 ini masih belum ada GPS-nya teman-teman. Jadi ya masih belum tersedia untuk fitur GPS-nya. Kalau mau pakai fitur GPS-nya pun kita harus menggunakan aplikasi Huawei Health-nya. Tapi kalau GPS langsung dari smartband-nya ini masih belum tersedia. Oke, ini juga ada rekaman olahraga. Setelah kita menggunakan fitur olahraganya nanti bakal muncul di situ. Yang selanjutnya di sini ada fitur heart rate monitoring. Untuk fitur heart rate monitoringnya ini bisa teman-teman juga gunakan kalau lagi berolahraga. Jadi di fitur olahraganya itu sudah ada fitur heart rate monitoringnya juga. Jadi dengan adanya fitur ini kita bisa memantau kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kita lagi berolahraga. Fitur ini tuh sangat berguna buat teman-teman semua yang suka berolahraga ataupun fitness. Dengan menggunakan smartband ini, detak jantung akan dipantau selama kita itu berolahraga sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Ini ya, kalau kita langsung pakai di tangan kita untuk sensor ini bakal aktif teman-teman. Tapi saya tidak mengatakan untuk hasilnya ini akurat atau kurang akurat. Tapi setidaknya ini bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga saja untuk memantau kesehatan tubuh kita. Nah, untuk fitur heart rate monitoringnya ini itu bisa memonitoring selama 24 jam non-stop. Jadi bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga untuk memantau kondisi kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya di sini ada fitur tidur atau fitur sleep monitoring. Dengan fitur ini kita bisa memantau kualitas tidur kita sehari-hari. Dan dengan fitur ini bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih sehat, lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Sehingga badan juga akan lebih sehat dan kita juga bisa menjalankan aktivitas dengan lebih semangat lagi. Ini sih bisa kalian pakai kalau lagi istirahat ya, atau mungkin mau tidur siang, atau mungkin mau tidur di malam hari. Bisa kalian gunakan untuk smartband-nya untuk memantau kualitas tidur teman-teman semua. Kita lanjut ke fitur yang selanjutnya di sini. Ada juga di sini tuh fitur hidup sehat teman-teman. Nih ya, untuk fitur hidup sehat. Ini saya coba gunakan untuk fiturnya. Selanjutnya ada fitur monitoring tingkat stres. Dengan fitur ini kita bisa mengetahui perasaan yang kita rasakan saat berada di bawah tekanan atau mungkin merasa kewalahan atau kesulitan dalam menghadapi suatu kondisi. Ya, seperti rasa khawatir terhadap sesuatu
Nah, ini bisa kita gunakan untuk fitur monitoring tingkat stresnya. Di sini untuk monitoringnya ini menggunakan skala ya, mulai dari skala 1 sampai 29 itu santai, normal itu 30 sampai 59 dan seterusnya teman-teman. Ini tadi juga sudah saya coba untuk gunakan untuk fitur monitoring tingkat stres ini. Mulai dari ringan, sedang sampai berat. Ini ya untuk fiturnya. Di sini juga sudah ada fitur latihan pernafasan atau latihan relaksasi yang membuat kita itu lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa mengurangi tingkat stres juga, mengurangi rasa cemas yang berlebih. Nanti kita bakal dimintai untuk tarik nafas secara perlahan-lahan, terus tahan dan hembuskan juga secara perlahan-lahan teman-teman. Tentunya teknik ini juga bisa membuat kita itu lebih tenang ya dan lebih rileks lagi. Untuk durasinya juga bisa kita setting mau gunakan selama 1 menit, 2 menit sampai 3 menit. Cuma kalau saya pribadi sih biasanya pakai sekitar 1 menit saja. Untuk irama nafasnya atau pola nafasnya bisa kita pilih juga. Mau yang dari lambat, sedang sampai yang cepat. Cuma kalau saya pribadi sih lebih sering pakai yang lambat ataupun di sedang ya. Ini untuk durasinya bisa kita pilih. Dan yang selanjutnya di sini untuk fitur kesehatannya ada fitur SpO2 teman-teman atau monitoring kadar oksigen dalam darah. Jadi Huawei Band 7 ini sudah bisa untuk memantau kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Ini cukup menarik ya. Kenapa cukup menarik? Karena menurut saya pribadi sih ini tuh penting banget. Dan kenapa penting? Oh iya, koreksi ya kalau sekiranya saya tuh salah ngasih informasi. Jadi kalau misalnya kadar oksigen dalam darah tubuh kita itu menurun dan dibiarkan, akan terjadi gejala seperti sesak nafas, kulit pucat, lemas, dan gejala lainnya. Dan umumnya nih, menurunnya kadar oksigen dalam darah itu tanpa gejala teman-teman. Sehingga kita juga harus rajin untuk memantau atau mengecek dan juga memonitoring berapa nilai kadar oksigen di dalam darah tubuh kita. Saturasi oksigen dikatakan normal saat berada di angka 95% sampai lebih. Nah, dengan menggunakan smart band ini, kita bisa jadi tahu kadar oksigen di dalam darah tubuh kita. Karena smart band ini tuh bakal memantau secara non-stop selama 24 jam, sehingga kita juga bisa untuk meminimalisir terjadinya hal buruk pada tubuh kita. Untuk hasil dari penggunaan fitur-fitur kesehatannya bisa teman-teman cek atau pantau langsung dari aplikasi Huawei Health-nya. Jadi bisa kalian hubungkan antara smartwatch kalian ke aplikasi tersebut agar bisa terkoneksi ke smartphone kalian teman-teman. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai fitur-fitur kesehatan yang ada di Huawei Band 7 ini. Buat teman-teman jika suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya. Bantu like juga dan sempat untuk komen. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada kritikan bisa ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you buat semuanya. Bye-bye.